Salam saudara, kita kembali berjumpa kembali di dalam program Lentera Anugerah Klasis Medan 1. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, Tuhan, kami kembali datang kepadamu. Kami bersyukur hari ini Engkau jadikan sebagai memberkati kami, karena hidup kami begitu menerima belas kasihan Tuhan, dan Engkau menyediakan segala yang terbaik untuk dapat kami nikmati. Saat kami mau memulai aktivitas kami, Tuhan, mampukan kami untuk tetap mengedepankan firman Tuhan yang menyapa kami hari ini. Biarlah itu terus kami ingat, dan bahkan kami menjadi anak-anak Tuhan yang setia mengikutimu. Berfirmanlah Engkau Tuhan, kuasai hati dan pemikiran kami seluruhnya, baik yang mendengarkan bahkan hamba-Mu yang sungguh sederhana ini. Dan biarlah Tuhan memakai hamba-Mu ini untuk menyatakan firman-Mu, dan firman-Mu berkuasa atas hidup kami seluruhnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara kekasih Kristus, firman Tuhan kita ambil dari kitab 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat 23 berkata demikian. Segala sesuatu diperbolehkan. Benar, tetapi tidak semua berguna. Segala sesuatu diperbolehkan. Benar, tetapi tidak semua membangun. Demikian firman Tuhan. Kita harus berkata, berbahagialah yang mendengarkan firman Tuhan dalam kehidupannya hari lepas hari. Amin. Tema kita pada kesempatan ini adalah banyak larangan. Saudaraku yang dikasih Kristus, saya pernah mendengarkan keluhan dari beberapa orang yang disebut sebagai orang-orang petobat baru. Mereka pernah mengatakan, ternyata untuk menjadi orang Kristen itu tidak enak. Ternyata untuk menjadi orang Kristen itu tidak asik. Karena apa? Banyak sekali larangannya dalam agama Kristen. Ini tidak boleh, itu tidak boleh, yang sana tidak boleh, yang sini juga tidak boleh. Saya jadi tidak bebas menjalani hidup. Dan sisi yang lain, ada juga orang yang berkata bahwa sejak dia bersungguh-sungguh dalam imannya sebagai orang Kristen, hidupnya itu tidak lagi bebas dan terasa begitu repot. Karena apa? Berkata-kata kotor atau mengumpat pun tidak boleh, padahal semua orang melakukannya. Bahkan apalagi jika menghadapi sesuatu yang berbeda yang tidak diharapkan. Bahkan mereka berkata bahwa ternyata itu tidak enak. Situasi hidupnya pun dulu ketika belum menjadi orang Kristen itu sungguh sangat dirindukannya. Saudaraku yang dikasih Kristus, benarkah demikian? Benarkah pendapat mereka-mereka ini? Saya ingin mengatakan bahwa pandangan itu tidak benar. Tapi dalam kesempatan ini bukan berarti saya ingin membenarkan pandangan mereka. Benarkah orang Kristen itu banyak larangan? Ini yang menjadi pertanyaan bagi kita. Saudara, memang orang Kristen itu, untuk menjadi orang Kristen itu tidak ada larangannya, kecuali untuk perbuatan dosa atau kejahatan. Alkitab juga memperbolehkan kita melakukan segala sesuatu, sebab Tuhan memberikan kita itu kemampuan untuk berbuat. Hanya saja perlu dipikirkan di sini
bahwa dalam kebebasan kita itu melakukan segala sesuatu, ada normanya, ada aturannya, ada ukurannya. Ukurannya itu adalah kemampuan untuk menilai apakah kita lakukan itu berguna atau membangun, atau sebaliknya tak berguna dan menghasilkan perilaku yang menjadi batu sandungan bagi orang lain. Nah, jika memang berguna ataupun itu membangun, artinya mendatangkan kebaikan bagi diri sendiri dan juga bagi orang lain, maka orang percaya tidak dilarang, apalagi dilarang untuk melakukannya. Silakan kita mau melakukannya. Oleh karena itulah dengan tegas Paulus juga mengatakan, agar apapun yang kita lakukan hendaknya lah dipikirkan juga apakah itu untuk memuliakan nama Tuhan atau justru mempermalukan nama Tuhan. Kita pun perlu menimbang, apakah perbuatan kita ini dapat berdampak pada keselamatan mereka yang masih di luar Kristus, atau justru membuat mereka ini alergi, bahkan juga menolak Kristus. Hingga pada akhirnya mereka itu tidak lagi mau menerima Tuhan Yesus, sehingga juru selamatnya tidak dia kenal untuk selama-lamanya. Hal ini yang perlu kita perhatikan bersama, saudaraku. Ibu, bapak, dan saudaraku yang terkasih, mari kita ketahuilah bahwa kekristenan itu adalah perjalanan iman yang terjadi terus-menerus, bukan stagnan. Dalam perjalanan iman inilah sekaligus kita merasakan pertumbuhan iman yang akan menentukan kepekaan kita dalam membedakan antara perbuatan yang berguna, membangun, atau merugikan diri sendiri maupun orang lain. Selain iman, pemahaman kita akan kebenaran firman pun perlu untuk bertumbuh. Sehingga kita itu sedapat mungkin menjauhi perkara yang tidak berguna dan tidak membangun. Terlebih pada masa sekarang ini, ketika situasi begitu sulit dengan berbagai beban pergumulan yang kita hadapi masing-masing dan secara bersama-sama. Terkadang orang-orang tidak lagi mempedulikan apa yang dilakukan atau diperbuatnya itu berguna bagi orang lain atau tidak. Bahkan untuk dirinya sendiri pun dia tidak tahu apakah itu berguna atau tidak. Tekanan kehidupan sekarang secara tidak langsung semakin mendorong seseorang untuk hanya memperhatikan kesenangan dirinya sendiri. Dia tidak peduli sama sekali dengan hati dan kepentingan orang lain. Seharusnya kita semua, Bapak Ibu, sebagai orang Kristen tidak terperosok dalam lubang ini. Di dalam setiap aktivitas dan pekerjaan sehari-hari, mari kita tetap lakukan yang berguna. Kita harus mampu untuk bisa menciptakan sebuah sikap yang membangun dan juga yang semakin menampakkan kasih Kristus kepada sesama kita. Ingatlah bahwa kita adalah surat Kristus yang terbuka, yang dapat dibaca orang lain. Dari perbuatan kita bisa nama Tuhan dihujat, dan dari perbuatan kita nama Tuhan juga bisa dimuliakan. Kiranya kita dapat melihat firman Tuhan hari ini untuk tetap mengajari kita semakin hidup yang dewasa di dalam iman, supaya setiap apa yang kita lakukan itu dapat memuliakan nama Tuhan yang Maha Tinggi. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat firman-Mu saat ini. Memampukan kami, mengajari kami untuk bisa memahami hidup. Bahwa hidup kami bukan
hanya saat ini saja untuk dapat kami nikmati, tapi terus menerus berbuah, bertumbuh, berbuah, bahkan berbuah lebat, untuk dapat dirasakan oleh setiap orang. Kami diharapkan untuk berkarya dan terus melakukan kehendak Tuhan, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Kami tahu Tuhan, bahwa hidup kami selalu lupa akan semua yang kami harus lakukan seturut dengan kehendak Tuhan. Tetapi kami selalu melakukan seturut dengan kehendak kami pribadi, lepas pribadi, tanpa memperdulikan sesama kami. Bahkan tidak melihat bagaimana apa yang menjadi maksud Tuhan untuk dapat kami berlakukan sebagai surat Kristus yang bisa dibaca orang. Tuhan, ajari kami untuk berubah, dan biarlah hidup kami menjadi anak-anak Tuhan yang melakukan Tuhan kehendaki. Terima kasih Tuhan, ampunkan dosa dan pelanggaran kami, supaya kami layak untuk meminta kepadamu dan mau bersama-sama saat ini menyempurnakan doa kami dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Anugerah daripada Allah Bapa dan kasih sayang Yesus Kristus di dalam persekutuan Roh Kudus, kiranya inilah memberkati kehidupan saudara-saudaraku dimanapun berada, mulai dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.